Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 695, Bertemu Teman Lama dan Naluri Artis. Dengan itu, Luke menegakkan tubuh dan berlari menuju atap di satu sisi gedung. Dia melompat dan berteriak, sayap malaikat, aktifkan. Dua sayap perak terlepas dari baju besi di punggungnya. Yang mengejutkan semua orang, sesosok putih dengan sayap di punggungnya terbang melintasi alun-alun di luar lapangan dan menghilang di tengah bangunan beberapa ratus meter jauhnya. Apa itu? Malaikat. Itu malaikat. Dia menyelamatkan kami dan menghukum Dukovic sebelum dia pergi. Puji dewa kami karena memberi kami kekuatan untuk mengalahkan iblis. Di atap, petugas polisi yang mengamati kepergian Luke dari dekat terdiam. Sesaat kemudian, seorang petugas polisi bertanya dengan hati-hati, "Bos, apakah menurut Anda orang ini tertarik pada Anda?" Bang! Kapten menendang kepalanya ke dinding. Tentu saja, dia memakai helm anti peluru, jadi dia baik-baik saja. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Apakah si idiot ini tidak tahu bahwa kapten membencinya ketika orang membicarakan jenis kelaminnya? Luke, bagaimanapun, dalam suasana hati yang sangat baik. Dibandingkan dengan jubah Batman, sepasang sayap yang terbuat dari bahan khusus ini lebih cocok untuk terbang. Sayangnya, itu juga membutuhkan lebih banyak daya. Glider bisa terbang untuk sementara waktu tanpa kekuatan apapun. Jika sayap malaikat tidak memiliki kekuatan apapun, itu akan jatuh dalam beberapa menit. Namun, bahkan jika saat ini perlu mengisi ulang selama 1 jam hanya untuk terbang selama 5 menit, itu sudah cukup. Luke tidak berencana menggunakannya untuk bepergian, itu hanya pelengkap yang berguna dalam pertempuran. Seorang pria kaya tertentu belum menemukan teknologi penerbangan nyata untuk setelan pertempuran. Luke harus menunggu sedikit lebih lama. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia telah terbang beberapa kilometer di udara dan berhasil menghilang di antara gedung-gedung kota. 10 menit kemudian, dia naik taksi ke stasiun bus. Sebelum malam tiba, Luke muncul di jalanan Paris. Berpikir sejenak, dia memutar nomor. "Elena, ini aku." Setelah keheningan singkat, ada teriakan kegembiraan. "Luke, kenapa kamu memanggilku?" Luke merasa geli. "Aku bisa meneleponmu sesekali, bukan? Bisakah saya mengajak Anda keluar untuk minum kopi?" "Apa?" Elena bahkan lebih terkejut. "Tunggu, kamu di Paris?" Luke berkata, "Saya di sini dalam perjalanan menit terakhir. Aku akan terbang kembali besok malam." Elena bertanya, "Di mana kamu?" "Aku akan datang mencarimu." Luke berkata, "Di bawah." Elena berkata, "Tunggu." Sesaat kemudian, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa, dan pintu itu terlempar terbuka dan menabrak dinding. Sambil tersenyum, Elena melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. "Kamu benar-benar di sini, Dewa, apa aku sedang bermimpi?" Luke memeluk tubuh lembutnya dan berjalan masuk. "Ayo pergi. Saya ingat Anda mengatakan kepada saya bahwa Paris tidak aman di malam hari." Elena hampir menangis pada awalnya, tetapi dia tidak bisa menahan tawa. "Kau ingat itu?" Luke menutup pintu dengan senyum dan meletakkannya di punggungnya. "Aku ingat. Seorang gadis baik menjemputku dari pinggir jalan. Bagaimana aku bisa lupa?" Elena memeluknya erat. "Sial, apakah Anda punya banyak pacar? Kenapa kamu selalu mengatakan hal-hal manis seperti itu?" Petik 2. Luke dengan cepat menyangkalnya. "Tidak, aku baru saja bertemu dengan seorang pria tua yang menarik, seorang pria." Elena bertanya, "Seperti apa dia?" Luke berkata, "Dia agak jelek, tapi istrinya sangat cantik. Mereka bahkan tidak bertemu selama seminggu sebelum dia mengubahnya menjadi istrinya. Mereka sangat mencintai sekarang." Elena berkata, "Wow, tidak heran mulutmu sangat manis. Apakah kamu belajar darinya?" Luke berkata, "Aku belum minum kopi, apa kamu yakin mulutku manis?" Elena berkata, "Biarkan aku mengkonfirmasinya dulu." Hujan gerimis di Paris malam ini. Melihat Luke kembali dengan kopi yang baru diseduh, Elena menghela nafas puas. "Saya ingat saat itu hujan ketika kami minum kopi terakhir kali." Luke memindahkan meja kecil sehingga sejajar dengan kepala mereka dan menambahkan gula dan susu tanpa tergesa-gesa. Dia tertawa. "Betul sekali. Apartemen di sebelahnya sama seperti saat aku pergi. Bahkan kopi yang saya beli masih ada. Jangan bilang kamu menggunakannya sebagai gudang." Elena tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja, dia tidak akan memberitahunya bahwa dia tidak menyewakan apartemen di sebelahnya setelah Luke pergi. Dia membiarkannya begitu saja. Selain membersihkannya secara teratur, dia juga suka beristirahat di sana dan minum sepoci kecil kopi. Tidak salah menyebutnya sebagai ruang penyimpanan. Disitulah dia menyimpan kenangan indahnya, termasuk kopi yang dibelinya. Berbaring malas di pelukan Luke, mereka berbicara tentang apa yang telah mereka lakukan. Tentu saja, Elena yang paling banyak bicara. Luke bisa membicarakan banyak hal, tapi itu bukan waktu yang tepat untuk membicarakan pekerjaannya.
Segera, topik bergeser ke layar Quake, dan tentu saja ke Batman. Luke tidak akan menghindari berbicara tentang Batman. Akan aneh bagi siapapun untuk dengan sengaja menghindari pembicaraan tentang Batman. Tapi Elena tiba-tiba berkata, sebenarnya, Batman sedikit mirip denganmu. Tertegun, Luke menunjuk hidungnya. Seperti saya. Elena menarik tangannya ke bawah sambil tersenyum. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya memiliki perasaan ini ketika saya melihat video dan foto Batman. Luke kehilangan kata-kata untuk sesaat. Apakah ini intuisi seorang seniman? Elena tertawa kecil. Mungkin, saya selalu menempatkan Anda bersama-sama ketika saya sedang melukis. Ingin melihatnya. Ketika Luke mengangguk, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil setumpuk sketsa di sudut tidak jauh. Melihat gambar-gambar itu, dia tersenyum. Ini Batman. Dia tidak sepertiku. Elena mengangguk tanpa basa-basi. Aku hanya menggambarnya berdasarkan foto. Tentu saja Anda seperti dia, lihat foto kedua terakhir. Luke membalik kedua gambar di bawah dan tertarik. Gambar pertama adalah rancangan awal dirinya sebagai malaikat hitam di malam hujan. Dia telah melihatnya sebelumnya. Gambar kedua mungkin adalah gambar Batman pertama yang digambar Elena setelah membaca tentang dia di berita. Karakternya berbeda, tetapi gerakan dan desainnya identik. Singkatnya, seolah-olah dua orang yang berbeda telah dipotret ke dalam gambar yang sama. Sambil memegang dua sketsa di tangannya, Luke terdiam. Elena bersandar padanya. Apakah kamu tidak bahagia? Lukas menghela napas. Lawan kuat lainnya telah muncul untuk mencuri perhatianmu. Bagaimana saya bisa bahagia? Elena tertawa terbahak-bahak dan tidak lupa meninju dadanya. Sial, jika saya mendapat kesempatan, saya pasti harus bertemu dengan tuan cinta yang Anda sebutkan ini. Mantra apa yang dia berikan padamu? Bab 696, Selamat tinggal, dan Los Angeles menyambut Anda. Dengan senyum di wajahnya, Luke mengembalikan sketsa itu dan memeluknya. Tidak, saya pikir apa yang perlu kita lakukan adalah memperdalam pemahaman kita satu sama lain. Elena berseru, tunggu, aku ingin secangkir kopi lagi. Lukas tertawa. Apakah tidak ada beberapa di mulutku? Hujan di luar jendela tidak berhenti setelah semalaman, tetapi semakin deras. Mereka tidak pergi keluar untuk bermain, meskipun Paris adalah tempat yang indah di tengah hujan. Dalam kata-kata Elena, dia sudah mengunjungi semua jalan dan gang di Paris, dan yang ingin dia lakukan hanyalah tinggal di rumah. Luke membeli sarapan cepat di kedai kopi di sudut jalan, dan keduanya tinggal di apartemen. Elena melihat ke jendela dan tiba-tiba berkata bahwa alangkah baiknya jika dia bisa membukanya secara langsung dan melihat hujan di luar. Luke tersenyum dan pergi ke gudang peralatan Pierre. Dia menemukan beberapa alat dan bahan, dan setelah setengah jam, dia memodifikasi jendelanya. Meskipun kemampuan Tony Stark berkaitan dengan mesin, tidak sulit bagi Luke untuk memodifikasi jendela. Melihat bagaimana jendela terbuka ke atas bukannya keluar, Elena yang terkejut bertanya, ini akan berhasil. Luke merasa geli. 1000 tahun yang lalu, China memiliki jendela seperti ini. Saya tidak menciptakannya. Saat dia berbicara, dia mengunci penyangga logam di kedua sisi di tempatnya dan mengangkat jendela. Bagaimana dengan ini? Elena melambai padanya sambil tersenyum. Setelah Luke meletakkan peralatannya dan berjalan mendekat, dia memberinya ciuman. Apakah kamu benar-benar seorang polisi? Saya pikir Anda lebih seperti seorang mekanik. Petik 2. Luke sedikit membungkuk dan membawanya ke kamar mandi untuk membersihkan debu dan serutan kayu. Iya, aku pandai memperbaiki hal-hal tertentu. Misalnya, orang. Dia bergumam dalam hati. Beberapa saat kemudian, mereka kembali duduk di meja dan menikmati kopi sambil memandang Paris di tengah hujan. Hujan ringan di luar jendela mendinginkan ruangan. Elena menggigil. Luke menutupinya dengan selimut sambil tersenyum. Jangan masuk angin. Elena hendak menjawab, ketika dia berseru, tidak, duduk saja di sini sebentar, lupakan saja, lakukan apa yang kamu inginkan. Luke, bagaimanapun, mengambil kopi di atas meja dan menuangkan secangkir lagi untuknya. Bukankah lebih nyaman meminumnya seperti ini? Elena menggigit bibirnya. Tidak bisakah kamu diam sebentar? Lukas mengangkat bahu. Aku sangat jujur sekarang. Elena kehilangan kata-kata. Ketika malam tiba dan Luke selesai mandi, dia menatap Elena, yang sedang tertidur di tempat tidur, dan menciumnya. Dia menjawab dengan mengantuk, lalu tiba-tiba membuka matanya dan terbangun dengan kaget. Kau akan pergi. Lukas mengangguk. Aku punya pesawat untuk mengejar nanti. Elena mengangguk. Mengerti. Lalu, pergi. Melihat wajahnya, Luke tersenyum dan membelainya. Kamu bisa datang ke Los Angeles ketika kamu punya waktu. Ada banyak pusat seni di sana. Elena menatapnya. Apakah kamu tidak takut aku akan mengganggu pekerjaanmu? Luke berkata, apakah kamu akan melihatku setiap hari alih-alih seni yang kamu suka?
Elena memukulnya. Kamu harus belajar lebih banyak dari guru cinta itu. Itu tidak menyentuh sama sekali. Pergi, jangan ketinggalan penerbanganmu. Luke menciumnya lagi dan pergi dengan ranselnya. Elena tidak bangun. Dia hanya berbaring di tempat tidur, tenggelam dalam pikirannya. Embusan angin bertiup, dan dia menggigil. Bangun dari perenungan tentang studinya di masa depan, dia menutupi tubuh telanjangnya dengan selimut. Melihat jendela yang terbuka dan cahaya redup di luar, dia menghela nafas puas. Ini benar-benar indah. Setelah menaiki pesawat, Luke tidak merasa bosan. Dia mengeluarkan koran yang telah dia beli sebelum dia naik ke pesawat dan membaca berita utama dengan santai. Apa yang terjadi di Eropa baru-baru ini? Tentu saja, hanya ada satu insiden besar, dan itu adalah rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan Dukovic di Den Haag. Dari Coventry di Inggris ke Amsterdam di Belanda dan ke Den Haag pada akhirnya, serangkaian peristiwa kekerasan di tempat-tempat ini terbukti terkait dengan tukang daging, Dukovic. Yang lebih aneh lagi adalah dia dilempar ke bawah dari gedung pengadilan dan ditikam sampai mati di pagar besi ketika dia mencoba melarikan diri. Foto Dukovic tergantung di pagar besi adalah fitur biasa di berita utama surat kabar Eropa selama 2 hari terakhir. Meskipun semua gambar pada dasarnya disensor, ada banyak foto HD online. Pada saat yang sama, topik terpanas di internet bukanlah Dukovic yang mati, tetapi malaikat penghakiman yang telah melemparkannya dari gedung. Pada saat itu, hampir semua reporter di alun-alun pengadilan telah mengambil foto malaikat penghakiman meninggalkan Dukovic dan terbang menjauh. Foto-foto itu diposting ulang oleh lebih banyak surat kabar, dan orang-orang yang tidak peduli dengan Dukovic menjadi penasaran. Bahkan ada netizen Eropa imajinatif yang mengajukan teori baru, karena kemunculan Batman Amerika, pahlawan super kita juga muncul. Era superhero akan datang, jadi mari kita bersorak. Ketika Luke membaca informasi di internet pada hari sebelumnya, dia hanya bisa menghela nafas melihat betapa cerdiknya para netizen. Era superhero dunia ini benar-benar akan datang. Bahkan tanpa dia, itu akan menjadi era di mana pahlawan super dan penjahat super bergantian mendominasi berita utama. Dia tidak tertarik menjadi pusat perhatian. Dia lebih peduli tentang opini publik di surat kabar. Secara umum, berita yang dibocorkan oleh media yang lebih besar mengikuti tren. Ketika semua media berbicara dengan cara yang sama, itu berarti bahwa pihak berwenang telah mencapai konsensus yang jelas. Dunia barat adalah seorang profesional dalam memanipulasi media dan dapat memainkan massa umum tanpa mengedipkan mata. Hanya dengan tampilan smartphone semuanya akan berubah. Siapapun yang memiliki ponsel cerdas dan beberapa aplikasi dapat menjadi saksi mata dengan gambar dan fakta. Akan lebih sulit untuk menyembunyikan kebenaran dan membodohi publik. Luke sudah lama menantikan era ini. Pesawat lepas landas pada malam hari dan mendarat pada malam hari. Menghirup udara musim panas Los Angeles, Luke merasakan kepulangan. Dia sangat puas dengan pengalaman dan poin kredit dalam sistem dari operasi pribadinya kali ini. Pengalaman tuan rumah, 46.350 per 90.000. Kredit, 35.050. Dia telah mendapatkan 16.000 pengalaman dan poin kredit dalam 4 hari, yang sangat efisien. Setelah membunuh Dukovic, sistem memberinya 3.000 pengalaman dan poin kredit sekaligus, yang membuktikan bahwa orang ini benar-benar seorang tukang daging. Hari terakhir yang dia habiskan bersama Elena membuatnya lebih bahagia, dan seluruh perjalanan berakhir dengan sempurna. Setelah naik taksi pulang dari bandara, Luke mandi dan pergi ke bengkelnya. Dia tidak melakukan pekerjaan apapun dengan tangannya dalam beberapa hari terakhir, dan tangannya gatal. Bab 697, Sarapan dan Hadiah. Banyak penyesuaian yang perlu dilakukan pada White Wolf Armor, dan ide serta modifikasi baru dapat dimasukkan. Seperti itulah peralatan pribadi. Ketika Anda menemukan itu tidak cukup efisien, Anda harus melakukan perbaikan sendiri, dan tidak ada yang bisa membantu Anda. Seorang Taipan tertentu sebenarnya dapat berbagi banyak tugas dasar dengan orang lain. Namun, operasi dasar selalu memakan banyak waktu dan sangat sulit untuk dipercepat dengan mengandalkan bakat saja. Baik, disinilah Tony Stark bersinar. Tapi Luke hanya memiliki kemampuan Taipan dan bukan karunia inspirasi. Karena itu, dia memilih untuk melakukan pekerjaan yang jujur dengan tangannya, itu baik-baik saja menjadi orang biasa. Dia begitu asyik dengan pekerjaannya sehingga dia tidak sadar sampai seseorang mengetuk pintu. Setelah meletakkan barang-barangnya, dia membuka pintu. Melihat Selina dengan sikat gigi di mulutnya, dia menepuk dahinya dan tersenyum. Maaf, aku lupa membuat sarapan. Selina melambaikan tangannya dengan santai. Tidak apa-apa, saya baru saja membeli banyak makanan laut dari San Gabriel Valley dengan Claire dan Gold Nugget kemarin. Anda bisa mengendur. Petik 2. Lukas tercengang. Anda pergi untuk membeli bahan-bahan. Bahkan Nugget emas pergi keluar untuk membeli bahan-bahannya lebih mungkin daripada yang dilakukan Selina. Lupakan Claire, anak-anak jarang memperhatikan bahan apa saja yang ada di rumah.
Misalnya, dalam kehidupan Luke sebelumnya, dia hanya akan mencari sosis dan daging di rumah ketika dia ingin mengadakan barbecue dengan teman-temannya. Selin marah. Tidak bisakah aku melakukannya? Melihat senyumnya yang diam, dia menghela nafas. Baiklah, Gold Nugget bilang sudah lama kita tidak makan seafood. Saat Anda pergi, ia ingin mencoba sesuatu yang baru dan aneh. Luke berjalan keluar dari bengkel dan menutup pintu. Mengambilnya, dia membawanya ke ruang tamu. Baik, aku akan melakukannya untuk kalian semua. Selina berkata, kami juga membeli 3 kepiting Raja Chili. Ingatlah untuk memasaknya. Luke bersenandung dan bertanya dengan curiga, hanya 3. Selin tertawa, masing-masing sekali untukku, Claire, dan Gold Nugget. Lukas memutar matanya, mengerti, aku tidak akan melawanmu untuk itu. Selina dengan cepat berkata, bukan itu maksudku. Harga bos bahkan lebih mahal dari terakhir kali. Saya berharap Anda bisa bernegosiasi dengannya ketika Anda kembali. Luke berkata, ayo makan ini dulu. Dia harus menurunkan harganya dalam setengah bulan lagi. Selina bertanya, kenapa? Luke berkata, ini bulan Juli. Kepiting Raja di Chili akan resmi dipasarkan saat itu. Pencatut itu memanfaatkan kesempatan terakhirnya untuk menjualnya kepada Anda dengan harga tinggi. Petik 2. Selina akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka akan memasuki pasar pada bulan Juli. Lukas mengangguk. Betul sekali. Jadi, baiklah dan gosok gigimu, atau pasta gigi akan mengering di bibirmu. Selina mendengus. Pengambil untung ini. Lain kali, aku hanya akan membeli 1. Rengekan protes terdengar di belakangnya, itu adalah nugget emas. Saat Selina berjalan ke kamar mandi, dia berkata dengan suara rendah, pencatut itu menipu saya $300 kali ini. Jika Anda tidak puas, Anda dapat menggunakan simpanan Anda untuk membuat perbedaan. Petik 2. Gold Nugget segera diam dan menoleh untuk menunjukkan bahwa ia tidak mau mendengarkan. Ketika Luke selesai dengan pesta seafood, Claire baru bangun setelah Selina dan Gold Nugget menyelesaikan putaran pertama mereka. Melihat Luke, monyet kecil itu menyeringai dan menerkamnya. Haha, Luke, mana hadiahku? Anda pergi ke Eropa. Luke berkata, ada di dalam koper saya di kamar saya. Bisakah kamu mendapatkannya sendiri? Monyet kecil itu langsung menolak. Tidak, tentu saja kamu harus memberikannya kepadaku secara pribadi. Sekarang, biarkan aku bersandar padamu sedikit. Luke tidak menghentikannya. Dia menggendongnya di punggungnya ke dapur. Ini pesta besar. Setelah Anda pergi ke sekolah, Anda hanya akan bisa makan babi swil. Petik 2. Monyet kecil itu ragu-ragu sejenak, tetapi masih bertindak tanpa malu-malu. Bantu aku mengeluarkannya dulu. Luke menepuk kepalanya sambil tersenyum. Saat dia melakukan sarapan yang telah dia hangatkan untuknya sebelumnya di atas kompor, dia bertanya, apakah kamu akan pergi ke Akademi Kepolisian untuk pelatihan hari ini? Claire mengangguk. Liburan Hari Nasional sudah berakhir. Kenapa kamu baru kembali hari ini? Jika kemarin, kita bisa pergi berbelanja makanan laut bersama. Luke berkata sambil tersenyum, barang yang dibeli Selina cukup bagus. Saya akan mendapatkan hal yang sama. Claire mendecakkan lidahnya. Tapi itu sangat mahal, terutama kepiting raja itu. 1 kepiting bahkan lebih mahal dari jam tangan saya. Luke kehilangan kata-kata. Sebelum dipasarkan, kepiting raja dijual sebagai barang mewah. Ketika mereka memasuki restoran, 1 cakar akan sama mahalnya dengan jam tangan gadis Claire. Tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana seorang taipan kaya tertentu menukar jam tangan dengan 2 kotak stroberi, Luke merasa bahwa dia dan Selina jelas merupakan contoh penghematan. Selina dan Gold Nugget, yang sudah mendapatkan makanan ronde pertama, memulai ronde kedua saat Claire dan Luke bergabung dengan mereka. Semua orang membicarakan apa yang terjadi baru-baru ini. Pada akhirnya, Claire mengangkat topik hangat lainnya. Apakah Anda melihat malaikat penghakiman di Eropa? Lukas menggelengkan kepalanya. Tidak, saya pergi ke Polandia, bukan Belanda. Claire menghela nafas menyesal. Sayang sekali, dia sangat tampan. Luke menganggap itu lucu. Bagaimana kamu tahu bahwa dia tampan? Bagaimana jika dia tidak? Claire berseru, aku sedang berbicara tentang perilaku dan pakaiannya. Tunggu saja, sekelompok cosplayer berbaju putih akan muncul di kampus dalam beberapa hari ke depan. Luke tersenyum dan memukul kepalanya. Bukankah idola supermu Batman? Bagaimana Anda bisa meninggalkannya begitu saja? Kamu sudah bosan dengan yang lama. Claire marah. Siapa yang bilang? Batman adalah idola saya yang sebenarnya. Dia kemudian tiba-tiba mengubah topik. Malaikat penghakiman juga bagus. Tapi putih sepertinya tidak keren. Saya lebih suka warna hitam. Lukas mengangkat alis. Lalu aku memilih hadiah yang tepat untukmu. Sebagian besar berwarna gelap. Claire tersentak dari kekagumannya pada idolanya. Hadiah apa? Pergi periksa dengan Selina setelah kamu selesai. Yang gelap milikmu,
dan sisanya milik Selina, kata Luke sambil tersenyum. Monyet kecil itu sangat bijaksana, tetapi dia juga masih remaja. Setelah periode waktu ini, Luke menyadari bahwa seleranya mengarah pada warna-warna gelap seperti hitam. Ini bisa dimengerti. Ketika mereka masih muda, mereka ingin menjadi lebih dewasa dan keren, tetapi ketika mereka dewasa, mereka ingin menjadi lebih hidup. Setelah memasukkan pangsit udang dan pangsit kristal ke dalam mulutnya, monyet kecil itu menyeret Selina keluar dan memanggil Luke untuk memberi mereka hadiah. Dia suka menerima hadiah dari orang lain dengan tangannya sendiri, katanya lebih memuaskan. Selina, di sisi lain, mengobrak-abrik koper Luke. Melakukan ini tidak bisa dikatakan sebagai perilaku dewasa. Luke merasa bahwa dia hanya melakukan ini karena dia memperlakukannya seperti perburuan harta karun, seperti anak kecil pada umumnya. Ketika mereka mendapatkan hadiah mereka, mereka bertanya serempak, "Kamu membelikanku ini?" Lukas mengangkat bahu. "Ini Polandia, tidak jauh dari Bohemia." Claire curiga, "Tapi menurutku gaya Bohemia tidak benar-benar dari Bohemia." Bab 698, Kasus Baru, Musuh Lama. Luke meletakkan tangannya di dahinya. "Apakah kamu yakin ingin mendiskusikan hubungan antara Bohemia dan gaya Bohemian dengan seorang pria yang tidak tahu apa-apa tentang fashion?" Monyet kecil itu kehilangan kata-kata. Sesaat kemudian, dia berkata, "Maaf, saya salah." Selina, di sisi lain, melihat label bahasa Inggris di beberapa pakaian dan tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja mereka bukan dari Bohemia, Luke membelinya dari toko di bandara. Monyet kecil itu tidak begitu jeli, sementara Selina tidak bisa diganggu. Saat mereka berdua membagi jarahan, semangat mereka terangkat. Seperti yang dikatakan Luke, Selina mendapat warna merah, coklat dan kuning. Pakaian Claire sebagian besar berwarna abu-abu, hitam, dan biru laut. Ada gaun dan celana panjang yang berbeda, serta kemeja tertutup dan tanpa tali. Ada juga syal, jaket kecil, dan syal dalam berbagai gaya longgar dan rumit. Itu adalah gaya yang jarang mereka kenakan, tapi itu sangat menarik. Keduanya sangat puas dengan hadiah dan memberinya ciuman masing-masing. Luke menerima mereka dengan senyuman, dan kemudian menunjukkan bahwa mereka akan memulai hari mereka. Pada akhirnya, keduanya mengatakan bahwa mereka akan mengenakan pakaian baru mereka. Dia hanya bisa mengingatkan monyet kecil itu, "Kamu punya pelatihan. Apakah Anda yakin pakaian Anda akan baik-baik saja setelah pelatihan?" Monyet kecil itu menatapnya seperti dia memanjakan seorang lelaki tua. "Semua orang menggunakan pakaian olahraga yang sama untuk latihan. Aku hanya bisa memakai ini paling banyak ke asrama, dan aku harus menggantinya." Luke hanya bisa mengakui bahwa dia bodoh. Omong kosong yang baru saja dia lontarkan adalah murni untuk menggoda monyet kecil itu, dia tidak akan serius dengan pertengkaran keluarga semacam ini. 3 orang dan 1 anjing berpisah dan menuju tujuan mereka masing-masing. Ketika Luke tiba di kantor polisi, dia pergi untuk menyambut Elsa seperti biasa dan meninggalkannya makan siang sebelum dia kembali keluar. Tidak perlu mengambil kasus baru. Selina sedang mengerjakan sebuah kasus dengan tim Elizabeth baru-baru ini, dan Luke baru saja kembali. Mengemudi keluar, Luke mendengarkan deskripsi Selina tentang kasus itu dan mengerutkan kening. "Bukankah ini urusan polisi negara bagian?" Selina berkata, "Tetapi polisi negara bagian mengirimi kami pemberitahuan tentang membantu mereka memeriksa apakah ada kasus lama yang serupa." Luke bertanya, "Pembunuh berantai?" Selina berkata, "Itu mungkin yang mereka curigai, tetapi mereka tidak mau mengungkapkan lebih detail." Lukas tertawa. "Lalu bagaimana kita harus memeriksa? Lempar bola kertas atau baca kartu tarot?" Selina menjadi serius. "Kasus ini, agak aneh." Luke bersenandung untuk menunjukkan bahwa dia mendengarkan. Selina berkata, "Insiden paling awal terjadi pada tahun 1950. Mayat wanita ditemukan di sebuah peternakan di Sacramento." Luke mendengarkan selama beberapa menit sebelum dia bertanya, "Jadi, kasus ini sudah ditutup hampir 10 tahun yang lalu, tetapi polisi negara bagian mengirimi kami pemberitahuan sekarang." Selina berkata, "Ya, dan saya menemukan ini." Saat dia berbicara, dia menunjukkan kepadanya sebuah foto. Melihat tubuh kedua pria di foto itu, Luke menyipitkan matanya. Ini adalah 2 tersangka yang dibunuh beberapa tahun lalu. Polisi negara bagian menemukan 2 anak di kediaman mereka, 1 tewas dan 1 terluka. Selina berkata, "Saya ingat bahwa dalang di balik para pemburu di Wolfkill juga memiliki tato kepala anjing ini." "Anjing ini anjing pelacak," kata Luke sambil merenung. Selina bertanya dengan suara rendah, "Apakah orang-orang itu sudah melakukan ini sejak awal?" "Saya khawatir ini jauh lebih awal dari yang Anda pikirkan." Lukas menggelengkan kepalanya. "Mereka jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Saya juga melihat tato kepala anjing serupa di Wolf Ellsworth." Itu adalah kebenaran. Ketika dia membuang tubuh Wolf Ellsworth, dia telah melihat tato di lehernya. Selina bertanya, "Kalau begitu,
haruskah kita melanjutkan penyelidikan kasus ini? Dua pria dari generasi keluarga Ellsworth saat ini telah menghilang secara misterius, dan pengaruh mereka di Los Angeles mengalami pukulan besar. Namun, keluarga Ellsworth tidak akan jatuh begitu saja. Selina tahu betul bahwa keduanya sedang berkonflik dengan keluarga Ellsworth. Mereka tidak mengirim siapapun untuk membuat masalah bagi Luke dan Selina. Berkat nasib buruk keluarga, Henry dan Wolf menghilang tanpa jejak, dan tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Luke dan Selina, di sisi lain, baik-baik saja. Meski begitu, keluarga itu meninggalkan kesan yang mendalam pada Selina. Ini juga merupakan keluarga pertama yang berhubungan dengannya yang dapat mempermainkan hukum dan berani mengganggu penegakan hukum dengan santai mengatakan bahwa itu adalah masalah keluarga. Luke berkata, teruslah menyelidiki, tetapi Elizabeth dan Billy harus berhati-hati. Selain kami, jaga kerahasiaan ini sepenuhnya. Dia hanya memprovokasi Dylan Ellsworth terakhir kali, dan Wolf, paman yang tampak lebih seperti seorang ayah, telah mengirim persaudaraan untuk membunuhnya. Dia tidak takut pada persaudaraan, dan Selina juga tidak perlu takut sekarang, tetapi Elizabeth dan Billy pasti akan mati. Mereka pergi ke kantor polisi kabupaten. Mereka memberikan nama mereka kepada resepsionis dan pergi ke ruang arsip untuk mencari file. Elizabeth dan Billy sudah bekerja di dalam. Melihat Luke, Billy dan Elizabeth meletakkan berkas kasus dan menyapanya. Lukas hanya mengangguk. Apakah kamu menemukan sesuatu? Adalah Elizabeth yang berkata, ada satu hal. Kami menemukan 2 kasus hilang dari 2 tahun terakhir yang kami duga terkait dengan kasus itu saat itu. Mengambil file kasus dari Billy, Luke melihat 2 kasus yang hilang dan berkata, hati-hati dengan penyelidikan ini. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa Anda sedang mengerjakannya. Elizabeth dan Billy hanya mengangguk. Setelah membaca berkas kasus, Luke menggelengkan kepalanya. Kami bahkan tidak memiliki tubuh untuk 2 kasus ini. Kecuali pernyataan dari anggota keluarga mereka, tidak ada bukti lain yang menghubungkan mereka dengan kasus sebelumnya. Elizabeth mengangguk tak berdaya. Ya, hampir sama dengan kasus lain yang kami ragukan. Ini benar-benar merepotkan. Merenung sejenak, Luke berkata, teruslah mencari file kasus. Anda tidak perlu melihat mereka secara detail. Beri aku kasus yang mencurigakan. Benar, ini makan siang untukmu. Semoga beruntung, aku percaya padamu. Petik 2. Mereka menerima kantong kertas itu dengan senyum pahit dan melihat Luke dan Selina pergi. Luke mengetuk kemudi saat dia mengemudi. Selina bertanya, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Luke berpikir sejenak, lalu bercerita tentang vampir dan gerombolan permen karet. Selin terkejut. Ada monster seperti itu. Luke berkata, mereka memang sedikit merepotkan jika kamu tidak tahu apa-apa tentang mereka, tapi aku akan menyiapkan beberapa peralatan untukmu. Tapi Selina tidak fokus pada itu. Dia terus merenung, jadi, vampir sudah lama aktif di Amerika. Luke berkata, kurasa begitu, tapi aku tidak yakin dengan skalanya. Kebanyakan orang di dunia ini menyukai vampir, tetapi hanya di film. Jika memang ada sarang besar, maka Batman akan melakukan sesuatu. Batman tidak membunuh orang, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh vampir. Bab 699, Wade Amerika Bodoh. Setelah memberi Elizabeth dan Billy tugas untuk mencari file kasus, Luke dan Selina kembali ke pusat kota Los Angeles untuk mengerjakan kasus tersebut. Dalam perjalanan, mereka melihat 2 cosplayer berbaju hitam putih tampil di jalan. Meskipun pakaian mereka palsu dan gerakan mereka canggung, semua orang bisa melihat sekilas apa yang mereka lakukan, Batman versus Malaikat Penghakiman. Inilah yang dilakukan penggemar dari seluruh dunia dalam 2 hari terakhir. Melihat Malaikat Penghakiman, yang mengepakkan sayapnya seperti ayam putih, dan Batman, yang sayap kelelawar kecilnya terbawa dari bermain iblis Natal, Selina tiba-tiba bertanya, apakah Eropa sangat berbahaya? Lukas menyeringai. Tidak, itu sangat santai. Selina mengangguk dan berkata, dunia ini semakin berbahaya. Bahkan vampir telah keluar. Jangan ceroboh. Lukas tertawa. Keselamatan pertama. Akulah yang mengajarimu itu. Selina merenung sejenak. Risiko yang diambil orang tertentu pada dasarnya bukanlah risiko baginya. Saat itu, di ruang bawah tanah villa seorang Taipan di Malibu, Tony sedang melihat video dan foto yang baru saja dikumpulkannya. Saya pikir itu adalah sesuatu yang mistis setelah semua keributan itu, tetapi ternyata itu adalah pakaian terbang bionik. Melihat sosok putih yang terbang menjauh, dia melengkungkan bibirnya. Rumor mengatakan bahwa militer telah membangun sesuatu seperti ini selama bertahun-tahun. Bahkan jika itu adalah sekelompok idiot yang mengerjakannya, kemajuan mereka seharusnya lebih baik daripada malaikat ini, atau mungkin tidak. Meski begitu, matanya tertuju pada gambar itu. Jarvis, mainkan 10 kali lebih lambat. Berhenti, katanya. Tony menyaksikan sosok hitam yang tidak jelas berlari ke gedung ruang sidang dengan kotak putih besar di punggungnya. Sesaat kemudian,
malaikat penghakiman muncul di atap bersama Dukovic. Dia mengamati sejenak. Jarvis, cari gambar lain dari orang ini di video. Pria kulit hitam itu dengan cepat bersembunyi di balik pohon, dan malaikat penghakiman putih keluar. Tony tertawa terbahak-bahak. Malaikat itu hitam. Andai saja orang-orang yang memanggilnya malaikat tahu. Sambil terkekeh, dia memerintahkan, Jarvis, cari informasi tentang orang ini. Setelah pencarian singkat, Jarvis menceritakan, target tidak muncul di dekat kamera manapun, dan video serta fotonya tidak jelas. Ada satu orang di database polisi yang karakteristik wajah dan fisiknya cocok sebesar 82,3%. Tony tidak terlalu memikirkannya. Ada batasan berapa banyak video dan foto yang bisa diperbesar. Sederhananya, videonya hanya 720p. Itu tidak dapat diubah menjadi video 4K. Tony dapat menjalankan banyak simulasi menggunakan perangkat lunak, tetapi pasti akan ada penyimpangan. Jabal Santos, keturunan campuran Afrika dan Amerika Latin, dan anggota geng New York. Dia hilang dalam perkelahian geng 5 tahun lalu. Suara Jarvis terdengar, dan ide serta profil pria kulit hitam muncul di layar. Tony tercengang. Anggota geng. Menurut intelijen, dia hanya gangster biasa tanpa ada yang istimewa darinya. Dia dipenjara 7 kali, 4 kali atas tuduhan perampokan, 2 karena melukai tubuh yang parah, dan sekali karena membawa obat-obatan terlarang, lapor Jarvis. Tony menggelengkan kepalanya. Itu tidak masuk akal. Mengapa hooligan New York pergi ke Eropa sebagai utusan keadilan? Apakah Dukovic membunuh keluarganya? Jarvis berkata, Jabal Santos ditinggalkan di luar panti asuhan di New York ketika dia masih bayi. Tidak ada informasi tentang orang tuanya. Dia berpindah-pindah di antara 4 panti asuhan ketika dia tumbuh dewasa, tetapi semuanya ada di Amerika. Petik 2. Tony mengesampingkan kecurigaannya untuk saat ini. Ketika saya pergi tidur, cari tahu seperti apa hubungan antara anggota keluarga ini dan Jabal. Jarvis berkata, Tuan, Anda belum tidur selama 32 jam. Apakah Anda ingin saya mulai menyelidiki sekarang? Petik 2. Tony melambaikan tangannya. Tunggu, aku punya ide lain. Biarkan aku. Nona Potts menunggu Anda di luar lab, Sir, Jarvis mengingatkannya lagi. Tony meletakkan bagian-bagian yang baru saja diambilnya. Baiklah, aku akan istirahat dulu. Meski begitu, dia hanya bisa melirik kotak putih datar di layar. Mengingat fungsi yang dapat ditarik dari senjata luar angkasa yang dia beli belum lama ini, dia terinspirasi sekali lagi. Dia harus buru-buru mengirim paper pergi dengan kepura-puraan nanti, lalu kembali dan mengerjakan ide-ide barunya. Bergumam pada dirinya sendiri, Tony meninggalkan lab. Di belahan bumi selatan pada saat itu, tim eksplorasi sedang istirahat di hutan Amazon. Kapten, kami menemukan jejak suku asli lain, seorang anggota tim melaporkan kepada Wade, yang sedang minum air. Wade berkata, saya harap kita menemukan orang yang tepat kali ini. Sial, ku akan tumbuh jamur jika kita tinggal di sini lebih lama lagi. Anggota tim tidak memperhatikannya, maka kita perlu menyiapkan sesuatu sebagai imbalan atas informasi. Wade berkata, tidak bisakah kita memberi mereka beberapa bola kaca? Bukankah seseorang pernah melakukan ini sebelumnya? Menukar bola kaca dengan emas, benar, apakah mereka memiliki emas di sini? Anggota tim berkata, mungkin, dan ada banyak tambang permata. Wade berkata, bagaimana dengan beberapa permata? Anggota tim berkata, Kapten, jangan lupakan misi kita. Wade mengangguk dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Mengerti, saya sudah mengambil uangnya, misi didahulukan. Petik 2. Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi, ngomong-ngomong, jika aku mendapatkan beberapa permata sebagai gantinya, tidak apa-apa, kan? Anggota tim berkata, kamu bisa mencobanya. Setengah hari kemudian, Wade mengutuk saat dia diseret keluar dari gubuk rumput oleh 2 anggota tim. Sialan, penduduk asli ini benar-benar menginginkan USD. Bukankah mereka satu suku? Bagaimana mereka tahu apa itu USD? Bibir anggota tim yang masih berada di gubuk rumput berkedut. Tidakkah Anda tahu bahwa banyak orang Amerika pernah ke sini sebelumnya? Penduduk asli tahu bahwa barang bagus bisa ditukar dengan USD. Dia hanya bisa tersenyum dan memberi isyarat pada penerjemah di sebelahnya. Jadi, jika Anda bisa memberi kami petunjuk yang berguna, kami bersedia membayar $10.000. Sialan, jangan harap aku membayar uangnya. Gajiku belum termasuk ini, raung sang kapten. Senyum anggota tim menegang, tetapi dia langsung bersukacita. Untungnya, penduduk asli tidak mengerti bahasa Inggris. Orang Amerika, pemimpinmu sepertinya tidak ramah terhadap kita, dan dia tidak mau membayar. Seorang pria pribumi pendek di sebelah kepala desa tiba-tiba bertanya. Anggota tim, melihat ekspresinya, pria pendek itu mencibir. Kamu selalu berpikir kamu bisa menggunakan kaca untuk mendapatkan emas dan permata dari kami. Kaptenmu bukan orang bodoh pertama yang mencobanya.
Katakan padaku, apakah kamu sebodoh dia? Anggota tim tersenyum pahit. Tentu saja tidak. Saya yang bertanggung jawab atas uang. Petik 2. Kalau tidak, mereka mungkin sudah harus meminta dana kedua dari perusahaan bahkan sebelum mereka bisa naik helikopter. Perusahaan pasti akan terus memberi mereka uang, tetapi jika misi ini tidak berhasil, perusahaan dapat menuntut mereka. Mendapatkan upah tinggi dari seorang kapitalis tidak pernah mudah.